Selamat datang kembali di Waktu Indonesia bagian gadget. Seperti biasa kita akan membacakan berbagai macam berita-berita yang seru terkait dengan hal-hal yang lagi happening di bidang sosial media, gadget, alat-alat elektronik, dan apapun yang berkaitan sama hal-hal tersebut lah ya. Barengan sama saya seperti biasa, Abdan Al-Khairat. Kita mulai berita yang pertama. Secara mengejutkan, Vivo, Oppo, dan juga Xiaomi telah menyiapkan HP layar lipat terbaru. HP layar lipat saat ini memang sudah menjadi tren di dunia smartphone, walaupun hanya baru segelintir produsen smartphone yang membuatnya seperti Samsung dan juga Huawei. Dan kabarnya di tahun 2021 nanti, HP layar lipat akan banyak dirilis terutama di paruh kedua tahun depan. Produsen smartphone seperti Vivo, Oppo, Xiaomi, dan juga Google diprediksi akan mengeluarkan smartphone lipat andalannya langsung dalam beberapa varian. HP layar lipat memang akan belum sepenuhnya melesat pada tahun depan, melainkan baru permulaan. Masih dibutuhkan beberapa tahun lagi sampai HP layar lipat menjadi sesuatu yang umum dan menyaingi HP konvensional lainnya. Yang gue tunggu sebenarnya HP lipat dari Xiaomi sih, karena dia itu kan biasa menghadirkan HP dengan spesifikasi yang mantap dengan harga yang sangat menggiurkan gitu. Apakah nanti HP lipatnya akan murah juga harganya? Tapi akan percuma kalau harganya murah. Ternyata goib. Tak ingin kalah dengan iPhone 12 series, Samsung dikabarkan akan menjual Galaxy S21 tanpa charger. Wow! Kebijakan Apple untuk tidak menyertakan charger memang begitu kontroversial. Akan tetapi terdapat rumor yang mengatakan kalau seri Galaxy S terbaru nantinya akan dirilis juga tanpa menggunakan charger. Meski demikian, kabar tersebut baru sebatas rumor. Namun kalau rumor tersebut benar-benar terbukti, maka peminat dari Galaxy S21 sepertinya harus menyediakan budget lebih untuk membeli charger secara terpisah. Nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak dapat charger. Yang repot kalau misalnya lo udah berusaha mati-matian buat ngedeketin dia, tapi tetap nggak dapat hatinya dia. Wah, cringe sekali jokes saya. Akan menjadi seri penutup akhir tahun, Vivo X60 series dikabarkan menggunakan kamera besutan Zeiss. Vivo X60 series dikabarkan akan mengeluarkan 3 tipe, yaitu Vivo X60, Vivo X60 Pro, dan juga Vivo X60 Pro Plus. Selain dirumorkan memakai lensa kamera besutan Zeiss, Vivo terbaru itu juga dirumorkan akan dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888. Kabar Vivo menggandeng Zeiss terlihat pada teaser dari Vivo X60 series, di mana pada teaser tersebut, pada bagian kamera belakang terdapat tulisan Zeiss Vario Tessar, di mana yang pernah dikenali di beberapa seri smartphone Nokia terdahulu. Buat kalian yang belum tahu, Zeiss merupakan produsen lensa optik yang sudah melalang buana kurang lebih 160 tahun di dunia optik. Zeiss dipercaya untuk memasok lensa untuk beberapa brand ternama seperti Sony, Nokia, Rollei, dan juga Hasselblad. Keren buat Vivo, selalu mengedepankan inovasi di setiap produk-produknya ya kan? Tapi tolong, tahun depan sponsorin Pricebook lagi ya. Akhir tahun 2020 sepertinya Samsung kurang beruntung. Pasalnya Ericsson menggugat Samsung ke pengadilan. Ericsson dilaporkan telah mengajukan gugatan terhadap produsen elektronik asal Korea Selatan tersebut di Amerika Serikat dengan tuduhan kalau Samsung telah melanggar perjanjian kontrak dan kegagalan bernegosiasi mengenai lisensi paten dan terkait pembayaran. Dengan gugatan tersebut, pihak Samsung pun langsung memberikan tanggapan kalau pihaknya sudah menerima komplain tersebut dan akan meninjaunya lebih lanjut. Gugatan ini menambah musuh Samsung yang sebelumnya telah digugat oleh Apple Inc. dalam kasus pelanggaran intelektual properti telepon seluler iPhone. Apple juga menambahkan gugatan kepada Samsung dengan memasukkan 6 ponsel lainnya selain Galaxy S3. Luar biasa, perusahaan sebesar Samsung digugat ke pengadilan. Gak mungkin dong pengacaranya Hotman Paris. Emang Samsung selebriti yang banyak settingan? Pada hari Senin lalu, beberapa layanan Google dilaporkan telah tumbang lagi Pricebook Mania. Sejumlah pengguna beramai-ramai mengeluhkan beberapa layanan Google yang tidak bisa dipakai. Layanan tersebut diantaranya ada Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, dan lainnya. Menurut juru bicara Google, beberapa layanan Google yang tumbang disebabkan oleh kegagalan alat autentifikasi perusahaan. Alat ini mengatur cara pengguna masuk ke layanan yang dijalankan oleh Google dan developer pihak ketiga. Dengan kejadian tersebut, tagar YouTube down dan Gmail juga menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Google tumbang wajar sih jadi trending topik. Tapi kalau misalnya hati kalian yang lagi pada tumbang, kira-kira bakal trending juga nggak tuh? Huawei Mate 40 Pro akhirnya secara resmi mendarat di Indonesia setelah diperkenalkan secara global bulan Oktober lalu. Sama seperti pendahulunya, Huawei Mate 40 Pro tidak memiliki Google Mobile Service di dalamnya. Oleh karena itu, Huawei lebih mengedepankan sektor jeroan dan sektor kamera.
Untuk sektor jeroan, HP terbaru dari Huawei tersebut dibekali dengan chipset Kirin 9000 5G yang dipadu dengan kombinasi RAM storage 8/256GB. Dengan kolaborasi tersebut, Huawei Mate 40 Pro berhasil memuncaki benchmark Antutu dengan skor mencapai 661.059 poin, menggeser Asus ROG Phone 3 yang hanya mendapatkan skor 632.274 poin. Lalu pada sektor kamera, Huawei Mate 40 Pro dibekali dengan 3 buah kamera yang disusun dalam modul berbentuk lingkaran. Ketiga kamera tersebut memiliki konfigurasi berbeda yang mencakup kamera utama 50MP, ultrawide kamera 20MP, dan telefoto kamera 12MP. Dengan keunggulannya tersebut, Huawei Mate 40 Pro sendiri di Indonesia dibanderol dengan harga 16 juta rupiah. Selamat, akhirnya ada yang menggeser tahta Asus ROG Phone 3 di puncak Antutu. Wah, gila Asus. Bikin HP yang keren lagi ya ntar ya. Setelah memperkenalkan chipset Dewa Snapdragon 888 5G, Qualcomm kembali memperkenalkan chipset kelas menengah yaitu Snapdragon 678. Sebagai penerus dari Snapdragon 675, Snapdragon 678 menggunakan fabrikasi 11 nanometer yang diklaim dapat meningkatkan sektor kamera dan sektor gaming. Untuk masalah gaming, Snapdragon 678 diklaim mampu mengoptimalkan game yang dibuat dengan engine Unity, Messiah, Neo X, hingga Unreal Engine 4. Snapdragon 678 sendiri menggunakan CPU Kryo 460 dengan clock speed 2,2 GHz, di mana lebih cepat dari Snapdragon 675 dengan 2,0 GHz. Tapi untuk pengolah grafis, sepertinya Qualcomm masih menyematkan GPU Adreno 612 pada chipset seri 600 terbarunya tersebut. Chipset kelas menengah ini akan hadir pada smartphone di tahun 2021 mendatang. Kira-kira siapakah yang akan menggunakan chipset dengan seri 600 tersebut? Saksikan aja nanti di episode Gadget News mendatang. Pantengin terus ya. Setelah cukup lama berperan di dunia ponsel, Nokia akhirnya secara resmi meramaikan pasar laptop dengan produk perdananya PureBook X14 di India. Untuk masalah spesifikasi, PureBook X14 dibekali dengan layar IPS seluas 14 inci dengan screen to body ratio sebesar 86%. Lalu pada sektor jeroan, laptop tipis Nokia tersebut dibekali dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 berkecepatan 4,2 GHz dengan pengolah grafis terintegrasi UHD 620. Sampai saat ini, laptop terbaru Nokia tersebut masih dipasarkan di India dengan bandrol berkisar Rp59.990 atau berkisar 11,5 juta rupiah. Menarik nih. Nokia bikin laptop. Kalau kebanting, yang rusak laptopnya apa ubinnya? Jelang peluncuran, spesifikasi dari HP terbaru Samsung yaitu Galaxy S21 Ultra sudah mulai bermunculan. Selain digosipkan akan tampil tanpa charge dalam include pembelian, pembocor asal Jerman yang bernama Ronald Kwan juga mengunggah bocoran press render dari Samsung Galaxy S21 Ultra. Menurutnya, Galaxy S21 series akan diperkenalkan pada tanggal 14 Januari 2021. Selain diperkenalkan pada Januari mendatang, dia juga membocorkan spesifikasi yang akan dipakai oleh HP terbaru dari Samsung tersebut. Menurutnya, Samsung Galaxy S21 Ultra akan ditopang dengan chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 888 5G, di mana sebelumnya Xiaomi Mi 11 sudah terlebih dahulu secara resmi mengumumkan kalau smartphone terbarunya tersebut akan menjadi yang pertama menggunakan chipset tercepat di dunia. Bukan hanya sektor jeroan. Menurut pembocor asal Jerman tersebut pula, Galaxy S21 Ultra akan dibekali dengan layar seluas 6,8 inci yang mampu refresh rate mencapai 120 Hz. Selain itu, Galaxy S21 Ultra juga dibekali dengan quad kamera di mana kamera utamanya akan mencapai 108 megapiksel. Kalau kita perhatiin dari spesifikasi yang dimiliki, nggak mungkin harganya 5 jutaan ya guys. Kecuali kalau pengen yang lebih murah, beli aja Samsung Galaxy S21 yang HDC. Sebelum kita lanjut ke berita yang terakhir, jangan lupa buat lo yang penasaran sama video-video dan berita-berita dari minggu-minggu yang lalu, langsung aja cek langsung Waktu Indonesia bagian gadget di episode-episode sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Pembuat chipset asal Amerika Serikat yaitu Qualcomm akhirnya secara resmi merilis detail spesifikasi dari chipset terbarunya yaitu Snapdragon 888 5G. Ulasan awal menunjukkan bahwa penawaran terbaru dari Qualcomm ini direkomendasikan dengan baik untuk kinerja yang sangat tinggi. Tes dilakukan pada perangkat referensi yang didukung oleh Snapdragon 888 dan dilakukan hingga 3 kali dengan skor rata-rata dihitung untuk berbagai metrik kinerja. Tolak ukur yang diuji meliputi Antutu, Geekbench, GFX Bench Aztec Normal dan Manhattan 3.0, Ludashi AI Mark, iTutu, MLPerf, dan Ulprokion.
Dimulai dengan Antutu versi 8.2.4, Snapdragon 888 memperoleh skor rata-rata 735.439 poin, di mana lebih tinggi dari Huawei Mate 40 Pro Plus yang meraih angka 658.645 poin dan Xiaomi Mi 10 Ultra dengan 671.045 poin. Kemudian pada tes Geekbench versi 5.0.2, Snapdragon 888 mendapatkan 1.135 poin untuk single core dan 3.794 poin untuk multi-core, di mana lebih tinggi daripada Snapdragon 865 yang mendapatkan skor 900 poin pada pengujian single core dan 3.400 poin untuk multi-core. Dari hasil pengujian tersebut, Snapdragon 888 unggul sekitar 20% untuk single core dan 10% untuk multi-core dari Snapdragon pendahulunya yaitu Snapdragon 865. Dengan hasil seperti itu, kira-kira harga HP menggunakan chipset terkuat di bumi tersebut bakal jatuh di angka berapa ya? Apakah harganya bikin ginjal bergetar? Wow. Terima kasih banyak buat lo yang udah nonton Waktu Indonesia bagian gadget di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di minggu depan seperti biasa ya. Jadi jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook. Abdan pamit, salam gadget. Assalamualaikum.